Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa anta innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Allah kembali mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-54. Kami dari panitia tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada seluruh peserta semuanya untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita juga harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat Allah juga kita bisa untuk mengikuti program ini, ya, meskipun online, tapi alhamdulillah antum semuanya ya bisa untuk belajar bahasa Arab, tentunya dipandu oleh Ustadz yang mumpuni di bidangnya, yaitu Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala. Baik, kami mengingatkan pula kepada antum seluruh peserta untuk senantiasa memurojaah pelajaran yang telah antum dapatkan, baik dari rekaman yang ada maupun juga dari catatan antum, ya. Tujuannya supaya antum terus connect di dalam materi yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala. Terus connect dan dalam memahami materi yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kami ingatkan pula kepada seluruh peserta untuk senantiasa memperhatikan tata tertib majelis yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu yang paling utamanya adalah antum tawajuh, on cam, siap untuk belajar,
siap untuk menerima ilmu, ya, siap dengan catatan antum, kitab, modul, pulpen, dan yang semisalnya, yang lain sebagainya, ya, supaya antum maksimal di dalam proses mendapatkan ilmu dan mendapatkan hasil yang maksimal pula insya Allah. Dan kami juga ingatkan kepada para peserta, ya, untuk aktif di dalam pembelajaran, ya. Jika ada materi yang belum antum pahami, silahkan bertanya, karena pertanyaan itu bisa untuk memudahkan pemahaman antum di dalam memahami pelajaran. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, karena Ustaz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustaz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafadhal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pertemuan yang ke-50 berapa tadi ya? 50 sekian ya. Itu kalau dibuat secara hitungan hari, maka belum genap 2 bulan ya. Belum genap 2 bulan. Artinya belajar kita kalau dibilang lama ya belum lama. Ya. Belum genap 2 bulan. Jadi memang perjalanan masih sangat panjang. Harus senantiasa untuk memelihara niatnya, semangatnya, tujuannya, supaya tidak keluar dari tujuan-tujuan yang sebenarnya. Masih sangat banyak materi yang akan kita pelajari insya Allah. Jadi jangan berpuas diri dulu. Ya. Mungkin ibarat kalau dari persentasenya baru 0,00 sekian persen. Ya. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, diberikan kekuatan, kesabaran. Kita bisa istiqomah dalam belajar, bisa kuat, sabar, itu bukan semata-mata karena diri kita sendiri, ya, melainkan karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, moga sekarang kita lanjutkan materinya. Melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah selesai dari poin 3. Sekarang kita coba lihat di kitabnya itu ya, latihan 4 tentang penggunaan kata ayun. Berarti kita baca dulu materinya di modul ya. Silakan dibuka modulnya. Halaman 71.
Saya bacakan materinya. Harap diperhatikan. Semuanya tawajuh. Soal yang pertama itu. Bagaimana penggunaan lafadz ayun dalam kalimat? Jadi bagaimana penggunaan lafadz ayun dalam kalimat? Jawab, ada kisi-kisinya ya. Jadi ayun ada kisi-kisinya. Yang pertama, artinya dari kisi-kisinya inilah ilmunya, gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui seluk-beluk ayun ya dari kisi-kisinya. Yang pertama, ayun artinya apa atau yang mana. Secara simpel, ayun itu diartikan begitu. Apa atau yang mana. Terjemahannya fleksibel saja sesuai konteks kalimat. Oke, jadi kapan diartikan apa, kapan diartikan yang mana, sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang kedua, ayun termasuk isim mufrad. Oke, karena ada tanwinnya. Jadi dia termasuk isim mufrad. Sehingga i'rabnya mengikuti i'rab isim mufrad. Hafidz Sutanto, silakan disebutkan i'rabnya isim mufrad bagaimana? Marfu bidoma, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Baik, insyaallah. Berarti ayun nanti juga begitu. Bisa ayun, ayan, ayin. Tapi karena memang ayun itu nanti penggunaannya itu adalah dalam bentuk idhofah. Jadi ya seringnya tanwinnya itu dibuang. Jadi ayu, aya, ayi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya, contoh-contoh ayat yang menggunakan kata ayun. Seperti ayat yang sering kita dengar, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi. Ayyi karena kemasukan huruf jerbi. Jadinya majrur. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apakah dia menciptakannya. Min ayyi majrur karena kemasukan min, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Jadi nanti kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an ya, menemui lafadz ayun ya sambil diingat-ingat ilmunya, ya. Bukan hanya ayun saja, ya, ilmu-ilmu yang lain. Ada khobar misalnya, natmanut, idhofah, munada, ya. Sudah cukup lumayan ya materi-materi yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, dalam penggunaannya ayun berkedudukan sebagai mudhof. Nah ini, ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris semacam which, ya mungkin seperti itu ya. Antum insyaallah lebih paham. Which is sama. Ayun itu seperti itu, ya. Yang keempat, biasanya diartikan apa jika mudhof kepada mufrad. Ya. Kalau idhofahnya itu kepada isim mufrad, bentuk mufrad, maka diartikan apa? Nanti ada contoh-contohnya ya. Dan diartikan yang mana jika mudhof kepada mutsanna. Kalau idhofahnya kepada isim mutsanna yang jumlahnya 2, nah itu berarti menyatakan makna pilihan.
ya. Nah. Baik. Sehingga diartikan yang mana, gitu ya. Misalnya ada dua buku, ya. Ayyul kitabaini laka atau indaka juga boleh. Ayyul kitabaini indaka. Mana dari kedua buku itu milikmu? Nah, gitu. Mana atau yang mana dari kedua buku itu milikmu? Gitu ya. Jadi kalau idhofahnya kepada isim mutsanna maka diartikan yang mana. Sekarang kita lihat contohnya itu. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Nanti cara menerjemahkan ayun, ayunnya itu diartikan belakangan. Misalnya ayu yaumin, nah itu hari apa. Bukan apa hari, gitu ya. Hari apa ini? Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Ayu madrasatin hadhihi, sekolah apa ini? Ya, sekolah apa ini? Ayu madrasatin hadhihi. Konsepnya idhofah. Sehingga ayu itu sebagai mudhof dibuang alif lam dan tanwinnya. Yaumin sebagai mudhof ilaih majrur. Ya, harap diingat ini konsepnya idhofah. Kemudian contoh yang idhofah kepada mutsanna. Ayyut thalibaini akhuka. Ayyut thalibaini akhuka. Mana dari kedua murid itu saudaramu? Sebentar ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayut tolibaini akhuka, mana dari kedua murid itu saudaramu? Ayus sayyarotaini laka, yang mana dari dua mobil itu milikmu? Nah, gitu ya. Ini kisi-kisi dari penggunaan lafadz ayun. Kemudian masih ada di halaman setelahnya. Yang nomor 5 itu ya. Halaman setelahnya. Ayun merupakan isim mu'rob. Ya, mu'rob. Jadi i'robnya bisa berpeluang marfu, mansub atau majrur. Ya, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi. Contoh. Ayu kita bin hada. Nah, ini contoh ayu yang marfu. Ya, contoh ayu yang marfu. Artinya buku apa ini? Nah, gitu. Pada kalimat ayu kita bin hada itu nanti kira-kira ayunya berkedudukan sebagai apa, Haris? Sebagai apa? Khobar, Ustaz. Khobar. Khobar muqaddam, ya. Maaf ya. Khobar muqaddam. Baik. Kenapa kau sebagai khobar muqaddam? Ilmunya bagaimana? Diterangkan. Kenapa kok ayunya di situ sebagai khobar muqaddam? Karena dia menerangkan kitab, Ustaz. Jawaban dari ayun itu akan menerangkan kitab apa ini. Tidak boleh menjawab dengan pernyataan seperti itu bukan nahwu seperti itu.
Ya, tidak boleh menjawab dengan cara seperti itu bukan nahwu, itu bukan kaidah itu. Kalau menjawab harus sesuai dengan kaidah. Ya. Istilah menerang itu bukan kaidah nahwu itu. Harus melibatkan kaidah-kaidah nahwunya. Kan sudah dipelajari itu. Khair sama. Abdul Khair, monggo Abdul Khair dibantu. Setuju Ayu. antum kalau itu khobar muqaddam? Setuju, Ustaz. Setuju. Baik. Iya. Ayu ini sifatnya nakiro, Ustaz. Nakiro. Bukti nakirohnya apa? Gimana, Ustaz? Bukti nakirohnya apa? Karena dia hada kan makrifah, terus ayu nakiro juga sekaligus sebagai mudhof. Mudhof itu kan nakiro, Ustaz. Pertanyaannya loh, bukan seperti itu. Saya tidak pernah menjelaskan seperti itu loh ya. Dari mana bukti kalau ayu itu nakiro? Saya tidak pernah menerangkan mudhof itu selalu nakiro. Tidak ada pernyataan seperti itu. Mudhof itu kan bisa ma'rifah, bisa nakiro. Ribon. Apa bukti ayu itu nakiro? Tidak ada alif lam, Ustaz. Waduh, bukan begitu jawabannya. Kalau dalam konsep idhofah itu kan ada cara tersendiri untuk mengidentifikasi mudhof itu ma'rifah atau nakiro ya. Bukan dengan tidak ada alif lam, bukan begitu jawabannya. Tapi harus melibatkan cara tersendiri yang dimiliki oleh itu tadi, menentukan mudhof itu ma'rifah atau nakiro. Itu kan ada caranya. Pak Budi, monggo, Pak Budi bisa bantu, Pripun. Enggak, Punya Pak. pendapat? Ayu di situ berfungsi sebagai istifham yang posisinya harus selalu di Istifham. awal kalimat. Baik, kemudian Sehingga dia menjadi khobar muqaddam. apakah istifham itu selalu khobar muqaddam, Pak Budi? Enggak selalu, Ustaz. Enggak selalu. Nah, berarti pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau ayu itu sebagai khobar muqaddam? Karena dia merupakan kata tanya. Lah, sama tadi berarti. Balik lagi tadi berarti. Apakah kata tanya itu selalu khobar, Pak Budi? Istifham. Balik lagi berarti. Nah, ya kan? Ternyata masih berputar-putar. Oke, baik, sebentar. Pak Murtaji, Pak Murtaji. Senyum-senyum antum. Izin Ustaz. Ayu kitabin itu sebagai khobar Ustaz karena dia nakiroh, sedangkan hada itu isim isyarah yang ma'rifah. Pertanyaannya tahu dari mana kalau ayu itu nakiroh? Nah ini yang belum kejawab tadi. Nah, ayu kitabin itu kan konsep idhofah Ustaz. Jadi kita lihat di mudhof ilaihnya kitabin itu pakai tanwin jadi dia nakiroh gitu Ustaz. Baik. Cara menentukan mudhof itu ma'rifah atau nakiroh bagaimana Pak Murtaji? Kita lihat mudhof ilaihnya Ustaz. Betul, dengan melihat mudhof ilaihnya. Gitu ya? Baik. Gitu ya. Itu dulu yang pengen saya tanyakan sebenarnya. Nggak kemana-mana dulu. Ya. Nah, insyaallah. Jadi kalau secara simpelnya, ya sebenarnya saya belum mengarah ke sana dulu. Saya baru pengen tahu ayu itu sebagai mudhof itu ma'rifah atau nakiro, gitu ya.
Insyaallah. Adapun kalau menentukan apakah itu khobar muqaddam, ya kembali pada pembahasan ya tentang istifham yang berada di depan itu kan bisa berpeluang sebagai mubtada maupun khobar. Karena ayu di sini ya dalam hal ini ayu itu berkedudukan sebagai istifham. Pertanyaan. Maka berlaku aturan yang itu untuk menentukan apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khobar itu dengan melihat yang satu setelahnya layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Oke? Nah, hada di situ dia ma'rifah, ya, berarti hada itu sebagai mubtada muakhar, sehingga ayunya itu sebagai khobar muqaddam. Baik, insyaallah. Sekali lagi, ayu kitabin hada, ayu itu sebagai, maksud saya marfu, ya. Contoh untuk yang marfu, ya, artinya buku apa ini. Kemudian yang kedua, ayya kitabin qara'ta, ayya kitabin qara'ta. Nah, ini contoh untuk ayya atau ayu yang mansub. Ayya, buku apa yang kamu baca? Nah, gitu. Ayya di sini dia mansubnya karena berkedudukan sebagai maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih itu objek. Kita sudah pernah mendapatkan, ya, sudah pernah kita singgung. Maf'ulun bih itu kedudukannya selalu mansub. Ya. Nah, ayya di sini adalah maf'ulun bih dari qara'ta. Karena sekaligus sebagai istifham, nah istifham itu kan wajib berada di depan. Sehingga mau tidak mau, maf'ul bihnya dimuqaddamkan, dikedepankan. Tapi yang namanya maf'ul, ya baik dimanapun tempatnya, i'rabnya selalu mansub. Oke, i'rabnya selalu mansub. Nah, itu contoh yang mansub. Kemudian fi ayyi kitabin hada, ini contoh yang majrur. Fi ayyi kitabin hada, di dalam kitab apa ini? Fi ayyi kitabin hada. Begitu ya, kisi-kisi seputar penggunaan lafadz ayun. Moga sekarang kita lihat kembali ke muqarrarnya, kitabnya. Yang latihan 4 itu. Silakan dibaca baris yang pertama dengan saudara Rizky Tegar. Silakan, monggo dibaca. Kok seperti peserta baru ya? Rizky Tegar, baru antum? Nah, Ustaz. Saya baru, Ustaz. Oh, baru. Masya Allah. Baru bergabung kapan? Malam ini? Iya, Ustaz, malam ini. Oh, Masya Allah. Ya. Dari mana antum? Anak dari Lumajang, Ustaz. Oh, Lumajang. Ya. Informasinya dari mana ini majelis ini? Ustaz, dapat dari Asatid, Ustaz. Asatid Lipia Surabaya. Oh, siapa itu? Ustaz, anak belum kenal, Ustaz. Namanya itu Ustaz Agung. Agung. Ustaz Agung. Oh iya. Antum kuliah di Lipia Surabaya, tak? Nah, Ustaz. Oh ya, baik, insyaallah. Monggo dibaca, Rizky, silakan. Tapi anak masih santri baru, Ustaz, mahasiswa baru. Oh iya, nggak apa-apa. Monggo silakan dibaca. Ya, Ustaz. Ayyu yaumin hadza? Hadza yaumus sabti. Baik, monggo diartikan.
hari apa ini? Ini hari Sabtu. Iya, Masya Allah. Sudah pintar gitu ya. Untuk imtihan yang sudah tertinggal, antum hubungi Ustadz Rifki ya untuk menyusul ya. Iya Ustaz. Nah, Nanti sudah berapa? Imtihan yang ketiga ya. Sudah 3 kali imtihan. iya, Ustaz. Imtihan itu hukumnya wajib karena nanti untuk sertifikat. Oh, Ya, iya. untuk sertifikat. Iya, Ustaz. Baik, khair insyaallah. Mabruk. Iya, Ustaz. Syukran. Oke. Baris yang kedua, Saudara Farid, monggo silakan. Ayu syahrin hadha? Nah, Hadha syahru Rajabin. Rojabin. Ya, orang Makassar bilangnya Ra gitu. Rajab. Iya. Saya punya beberapa teman Makassar itu begitu. Kalau nyebut Ra itu jadi Ra. Ya. Ustaz. Kadang terbawa kalau baca Al-Quran juga begitu. Rasul jadi Rasul. Iya, Ustaz. Walaupun sebenarnya ada kiroah Ra dibaca Ra itu boleh, tapi kalau kiroah kita orang Indonesia itu kan kiroah syatibiyah, itu tidak boleh. Ya. Kalau niatnya kita membaca kiroah syatibiyah tidak boleh Ra dibaca Ra gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi kita orang Indonesia itu kiroahnya adalah kiroah syatibiyah, hafiz dari Asim. Baik, monggo diartikan. Bulan apa? Ya, bulan ini apa? bulan apa ini? Nah, Ini bulan Rajab. betul. Khair insyaallah. Rajab ya, Ustaz. Iya, betul. Rajab. Baik. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Hadza syahru Rajabin. Ini bulan Rajab. Mabruk insyaallah. Baris ketiga, Gibraltar, silakan. Gibraltar. أي كلية هذه؟ هذه كلية التجارة. Diulang, hadhihi. هذه كلية التجارة. Tijarati majrurnya kenapa? كلية التجارة Ustaz. Mudhof ilaih dari kuliah. Mudhof dari kuliah, baik. Kalau kuliatinya majrurnya kenapa? Oh, afwan Ustaz. Ya betul, salah Ustaz. Maaf. Barangkali ada huruf jar yang gaib begitu ya. Yang enggak ada Ustaz. Maaf Ustaz, izin ulang Ustaz. Iya. Hadi kulliyatut tijarati. Nah, begitu ya. Ya Ustaz. Bunga diartikan. Mata kuliah apakah ini? Ini Kuliah itu fakultas. Kuliah itu kalau di bahasa Arab artinya fakultas. Oh, afwan Ustaz. Fakultas apakah ini? Ini fakultas ekonomi, perdagangan. Betul, ekonomi, insyaallah. Sebentar. Baik. Baris yang berikutnya. Agung, silakan. Agung Kurniawan. Monggo. Nama Ustaz. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitoti. Baik. Monggo diartikan. Dari sekolah. Fi apa artinya, Fi? Oh, Fi. Di sekolah mana kamu? Di sekolah apa? Di sekolah apa kamu? Saya di sekolah Mutawasito. Mutawasito. Ya, gitu saja, tidak usah diartikan ini ya, karena beda nanti dengan di Indonesia ya. Kalau mutawasito itu kalau di Arab itu SMP, ya, SMP. Kalau di Arab itu adanya ibtidaiyah, mutawasito, tsanawiyah. Tsanawiyah itu justru SMA kalau di Arab itu ya.
Jadi ibtidaiyah, mutawasito, tsanawiyah. Kalau di Indonesia kan ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Gitu. Kalau aliyah, kalau di Arab itu malah semacam perguruan tinggi. Jadi tidak usah diartikan, ya, cukup disebut madrasah mutawasito. Baik. Baris berikutnya dengan Saudara Jauhari, silakan. Min ayyi baladin anta ya ukhti, ana minal Yunani. Ukhti itu laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Silakan dibaca lagi. Min ayyi baladin anti ya ukhti, ana minal Yunani. Ukhti itu kenapa? Itu apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? Oh, ya. Munada. Antum kan bacanya ya ukhti. Oh, Kasroh itu ya. iya, Ustaz. Apa berarti itu i'rabnya? Majrur. Majrur ya. Majrurnya kenapa? Oh ya, enggak ada. Oh, enggak ada cari. Ya. Berarti ya waktu, Ustaz. Antum ini satu komunitas sama Gibraltar. Senangnya majrur aja. Ada huruf jar gaib sepertinya ya. Ya. Itu munada apa namanya, Jauhari? Termasuk munada apa itu? Munada munada apa namanya? Mudhof atau mufrad? Munada Mudhof atau mufrad? Oh, mufrad, Ustaz. Munada mufrad. Baik. Apa i'rabnya munada mufrad? Belum hafal. Khair insyaallah. Dibaca ya ukhti itu kalau nyambung dengan ya mutakalim. Yes. Kata-kata ukhti itu ada ya mutakalimnya. Seperti abi, umi, akhi, itu ada ya mutakalimnya. Kalau tidak ada ya mutakalimnya, ya berarti sesuai dengan i'rabnya munada mufrad. Apa i'rabnya munada mufrad? Marfu, Ustaz. Lu. Oh, mansub, Ustaz. Diurut saja lah, betul. Mansub itu kalau munada mudhof ya. Pripun Pak Agus Lim? I'rabnya apa Pak Agus Lim? Munada mufrad. Baru kemarin juga seperti itu. Munada mufrad marfu sesuai tanda rofaknya, Ustaz. Ya namanya marfu sesuai tanda rofaknya Pak Agus Lim ya. Nanti mansub sesuai tanda mansubnya. Oke. Allah Ustaz. Maaf Ustaz, mabni sesuai tanda marfu'nya Ustaz. Lupa Ustaz. Ya, banyak keajaiban menurut belajar. Baik. Mabni ala ma yarfa'u bihi, ya. Harap dihafalkan itu istilah-istilah itu ya. Atau kalau mau yang simple, mabni sesuai rofaknya, gitu ya. Mabni sesuai tanda rofaknya. Ukhtu itu kan isim mufrad marfu'nya dengan dhammah. Maka ketika dipanggil tetap dengan dhammah, tapi nyebutnya bukan lagi marfu', melainkan mabni. Ya, nah gitu. Jadi bagaimana? Jauhari silakan diulang lagi bacanya. Min ayyi baladin anti ya ukhtu, ana minal Yunani. Nah, begitu ya. Ya, Ustaz. Jadi kita ketika membaca suatu kalimat yang simple, yang sederhana sekalipun, itu ilmunya banyak sekali. Semua ilmu itu harus dilibatkan.
Antum lupa satu kaidah saja sudah keliru. Begitu bahasa Arab itu ya. Satu penggal huruf itu ada ilmunya bahasa Arab itu. Nah. Baik, min ayi baladin anti ya ukhtu ana minal Yunani. Moga diartikan. Dari mana asal negara kamu ya, wahai saudari? Baladin apa? Antum ini nerjemahannya terlalu bebas gitu ya. Tadi kan sudah sudah kita pelajari cara nerjemahkan tuh ayunya di belakang. Di belakang, ya. Sebutkan mudhof ilaihnya dulu. Dari negara dari negara apa? Nah, lafaz per lafaz saja nerjemahkan, nggak usah kemana-mana ya. Dari negara mana kamu, wahai saudariku? Nggak ada kunya, nggak ada yang mutasalib. Oh, wahai saudari. Antum ya. Wahai saudari. Ngaku aja ya. Dari negara apa kamu, wahai saudari? Terus? Saya dari Yunani, Ustaz. Betul, insya Allah. Dari negara apa atau dari negara mana juga boleh. Dari negara apa kamu, wahai saudari? Saya dari Yunani. Baik, seperti itu ya penggunaan dari ayun. Insya Allah. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan materinya? Ada yang mungkin perlu ya, moga silakan. Untuk ayu itu jika mudhofnya kepada jamak itu bagaimana, Ustaz? Ada. Ya tidak masalah. Seperti ayul a'mali ahabbu ilallah ya. Dalam hadis itu ya. Ayul a'mali ahabbu ilallah gitu ya. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Nah, gitu. Boleh tidak apa-apa. Tetap diartikan apa ya? Iya sama. Ayu itu artinya apa? Yang diartikan yang mana itu karena dua pilihan tadi ya, isim mutsanna. Tapi kalau ayul a'mali maka diartikan apa? Ya. Maksudnya kalau idhofah kepada jamak diartikan apa? Begitu ya, Abdi ya. Nah, Ustaz. Baik. Kalau secara pemaknaannya, kalau ayu itu diidhofahkan kepada bentuk jamak, maka itu maknanya semakin kuat. Ya, secara maknanya ya. Walaupun nanti tidak berpengaruh terhadap lugohnya. Gitu. Maksudnya ayunya tetap diartikan apa, tapi maknanya lebih kuat. Ya. Afwan Ustadz, termute, nggak dengar suaranya. Ya, tolong ditunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Ini masih
Ya, baik, monggo kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima itu ya. Poin yang kelima, terakhir insya Allah, monggo dibuka. Lanjutannya yang tadi. Oh, yang dimaksud siapa tadi? Rizky ya tadi ya? Mana tadi? Agung Imamuddin itu ya? Ya, Rizky ya? Ya, Rizky Tegar, ya. Agung Imamuddin. Ustaz, apa kalau semuanya disuruh ikut ini dari Ustadz Rifki Hanif? Oh gitu, ya. Tapi yang antum maksud di Libya itu Agung Imamuddin ya? Nah, Ustaz. Oh, stafnya sana itu ya? Iya, ya, Ustaz. Ya, insya Allah. Staf IT-nya itu ya? Iya. Oh iya, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Poin yang kelima. Kita sudah mendapatkan beberapa kali semacam spill-nya dulu gitu ya. Yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Ya, isim-isim yang tidak bertanwin. Yang sudah pernah kita dapatkan misalnya al-alam ma ta'nits, nama orang yang mengandung unsur ta'nits, terutama yang mengandung tak marbutoh. Nah, itu tidak boleh ditanwin. Kemudian ada juga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Kata sifat yang mengandung tambahan alif dan nun. Seperti kaslanu, jau'anu, ghadbanu, dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh ditanwin. Kemudian yang terbaru kemarin, yaitu alifut ta'nits al-mamduda, yang berakhiran dengan alif hamzah, itu juga sudah kita dapatkan spill-nya ya. Nah, sekarang pada poin 5 ini kita akan mendapatkan ya satu versi lagi dari lafat-lafat yang tidak bertanwin, sehingga nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. I'rabnya adalah sesuai dengan al-ismul ladzi la yansharif. Marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Kita coba baca materinya dulu ya, di modulnya tadi, lanjutannya tadi. Halaman 72, monggo dibuka. Saya bacakan materinya. Semuanya tawajuh ya, harap tawajuh. Soal yang kedua. Bagaimana mengenali isim tidak bertanwin yang berupa nama dari bahasa asing? Ya. Jadi nama-nama yang dari bahasa asing itu nanti termasuk tidak boleh ditanwin. Masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Jawabannya, mari kita perhatikan beberapa catatan berikut. Yang pertama, nama dari bahasa asing istilahnya adalah al-alam ma'al ujmah. Al-alamu ma'al ujmati atau al-alam ma'al ujmah. Al-alam itu meliputi nama orang, negara, atau kota. Ma'al ujmah artinya bersama al-ujmah, ajam. Ya, ajam itu bahasa asing.
Di luar bahasa Arab yang murni itu semuanya masuk kategori asing. Ya. Yang kedua, al-alam atau nama, hukum asalnya meliputi 3 unsur, yaitu nama orang, nama negara, nama kota. Itu al-alam, ya. Arab selalu diingat karena seterusnya nanti kita akan sering ketemu istilah al-alam gitu ya. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan bahasa asing atau al-ujma adalah seluruh bahasa Arab di luar bahasa Arab yang murni. Yang keempat, isim yang meliputi tipe al-alam al-ujma tidak bisa menerima tanwin dan masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Sehingga i'rabnya mengikuti al-ismul ladzi la yansorif. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita mendapati ada nama-nama orang misalnya, atau nama negara, nama kota, dari bahasa asing, maka itu tidak boleh ditanwin. Contoh ya, saya bacakan, mohon diperhatikan. Contoh nama dari bahasa asing, nama orang. Misalnya Williamu, William. Edwardu, Edward. Ibrahimu, Ibrahim. Yusufu, Yusuf. Ternyata Ibrahim, Yusuf itu termasuk bahasa asing. Ya. Jadi nama-nama nabi itu kebanyakannya adalah dari bahasa asing. Ya, oleh karena itu mayoritas dari nama-nama nabi itu termasuk al-ismul ladzi la yansorif. Kenapa? Karena nama-nama nabi itu kan datang dari bangsa sebelum bangsa Arab. Ya, sebelum bangsa Arab. Yang dari bangsa Arab kan Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya itu kan bukan bangsa Arab. Sehingga tidak heran kalau kemudian nama-nama nabi itu ya kebanyakannya adalah tidak bertanwin. Ya, Ibrahimu, Yusufu, Ismailu, Ishaku, ya, itu tidak bertanwin semuanya. Kenapa nama seperti Hud, Nuh itu kok bertanwin? Itu nanti ada aturannya tersendiri. Al-alam meskipun dari bahasa asing, dari al-ujma, tapi kalau terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka itu termasuk munsorif, termasuk ditanwin. Ya, al-alam, nama, meskipun dari bahasa asing, tapi kalau terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka itu tetap ditanwin. Contohnya Hudun, Nuhun, Lutun. Nah, itu kan 3 huruf ya, tengahnya sukun. Maka yang seperti itu tetap ditanwin dan masuk isim mufrad. Baik. Kemudian contoh nama negara yang termasuk al-ujma dan tidak bertanwin, Misru, Mesir. Misru. Ya. Kemudian Pakistanu, Pakistan. Halaman setelahnya. Nama kota misalnya Londonu, London. Barisu, Paris. Baghdadu, Baghdad. Istanbulu, Istanbul. Ini semuanya adalah nama-nama kota dari bahasa Ajam atau al-ujma. Tidak boleh ditanwin dan masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Itu ya, baik. Itu materinya. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Yang poin 5 itu ya. Nyuwun dibaca dengan ini. Sebentar. Saudara ini, Anang, Dokter Anang, silakan. Tolong dibaca semuanya itu sampai selesai ya. Itu sudah di random, ada nama orang, ada nama kota, nama negara gitu ya. Yang semuanya masuk kategori al-ujma dari bahasa asing sehingga tidak ditanwin. Silakan, monggo dibaca. William itu, monggo.
Latihan 5 ya. Belum ketemu. Mungkin bisa kita lewati dulu ya. Kita lewati dulu apa ya. Diganti ini, Ubed, silakan Ubed. Ubed, dibaca Ubed. Dibaca semuanya. Nah, Ustaz. Williamu, Eduardo, Landano, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, Idrisu, Masih ada. Idrisu, Jibrailu, Mikailu, Fir'aunu. Baik, insyaallah. Nah. Jadi seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, ya, dan seterusnya itu adalah nama-nama ya dari kaum terdahulu. Ya, terutama ada nama-nama nabi juga ya. Nah, gitu. Kalau ada dua kategori yang melekat pada suatu lafadz, misalnya Sulaimanu ya, Sulaimanu itu ada dua kategori. Al-ujma dan ma'aziyadatil alif wa nun. Ya. Kebetulan ada dua kategori. Al-alam ma'al ujma itu juga ada. Al-alam ma'aziyadatil alif wa nun itu juga ada. Maka yang didahulukan adalah ma'al ujma. Jadi Sulaimanu itu meskipun secara zahirnya ada alif dan nun, tapi nanti kategori tidak bertanwinnya adalah ma'al ujma. Ya, ma'al ujma. Nanti kalau misalnya ujian harus paham ya. Sulaiman nanti itu masuknya kepada ma'al ujma. Bukan ma'al ziyadatil alif wa nun. Ya. Karena Sulaiman itu termasuk nama dari bangsa terdahulu ya, Nabi Sulaiman. Baik. Sepertinya waktunya sudah cukup dulu. Nanti untuk yang poin 6 insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, terkait dengan fi'il madhi. Oke, betul apa-apa. Sebelum diakhiri majelisnya, barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo. Oke, monggo silakan. Ini Ustaz, kan agak lupa. Kalau kayak Amerika itu nggak mu'rab ya Ustaz ya? Amerika ya mu'rab. Dia termasuk isim apa? Ade. Isim apa itu Amerika itu? So masuknya itu ya Ustaz, isim maksur ya? Isim maksur, baik. Oh, bukan isim maksur versi apa? Munsharif apa gairu munsharif Amerika itu? Lupa kan. Ada tanwinnya atau tidak? Amerika. Tidak ada tanwinnya. Ya berarti tidak masuk ghairu munsharif. I'rabnya seperti al-ismul ladzi la yansharif tapi ada kata muqaddarahnya. Marfu bidhammah al-muqaddarah, mansub bil fathah al-muqaddarah, majrur bil fathah al-muqaddarah. Begitu ya, itu isim maksur ghairu munsharif. Amerika, ya, Faransa dan lain sebagainya. Mu'rab itu ya. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Afwan Ustaz. Ya, Firman. Ini nama Sulaiman mengikuti wazan fu'ailanu. Maksudnya apa itu? Ya, Ustaz, karena wazan kaslanu tidak sama dengan dari katanya Sulaiman itu tidak sama dengan wazan kaslanu, beda. Masa Sulaiman berwazan kaslanu, Firman? Oh, nah Ustaz.
Namanya wazan itu harokatnya sama. Kaslanu huruf pertama diapakan harokatnya, Firman? Di fathah. Fathah. Lah, Sulaiman itu di dhamma. Dari situ saja sudah ya, sudah ketahuan ya, bukan wazannya ya. Baik, insyaallah. Nah. Fa'lanu, bukan fa'ilanu. Baik, ada lagi monggo, silakan. Hanya Ustaz Afan. J, Pak Bayu, monggo. Kalau yang Yaumus Sabti itu kan ada alif lamnya ya Ustaz. Kalau yang bulan kok enggak ada alif lamnya ya Ustaz. Itu yang pertama. Iya, Nasrul Rojabi. Iya, Oh, betul. gitu. Terus yang Maksud kedua itu kalau dari Arabnya. Nama-nama bulan itu nanti macam-macam. Ada yang masuk kategori isim mufrad. Cara nitanya bagaimana? Pokoknya yang mengandung tanwin itu adalah isim mufrad. Rojabun, Syawalun, nah, gitu ya. Itu termasuk nama-nama bulan yang masuk kategori isim mufrad. Ada juga nama-nama bulan yang masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, tidak bertanwin, seperti Ramadhanu. Gitu ya. Kemudian apa itu? Ramadan itu termasuk ghairu munsharif ya, tidak bertanwin. Ramadhanu, nah gitu. Yang bertanwin tadi ada misalnya Syawalun, Rajabun, gitu ya, Muharramun, nah gitu. Ada juga yang masuk kategori isim maksur seperti Jumada al-ula, Jumada al-akhirah. Nah, itu Jumadanya yang diambil. Jumada. Nah, bunyinya kan A. Itu isim maksur. Ya, isim maksur. Jadi nama-nama bulan itu nanti juga macam-macam ya kategori isimnya. Dilihat bentuknya saja, lafadznya itu seperti apa. Gitu. ya Ustaz. Kalau rojab itu termasuk yang bertanwin memang, rojabun. Makanya sering misalnya kita mendengar ya terkait terlepas dari bagaimana hukumnya, kalau menjelang Ramadan itu sering kita mendengar doa-doa di masjid-masjid itu gini. Allahumma balikna Ramadana wa sya'bana wa rajaba. Wa rajaba wa sya'bana gitu ya. Nah gitu. Padahal rojab itu harusnya bertanwin. Tapi nggak tahu mereka kok membacanya warojaba. Nah, gitu ya. Itu agak kurang tepat. Terus lagi apa Ustaz? Kalau yang ya ayyuhalladi itu apakah termasuk dalam konsep ayu ini Ustaz ya? Ayu, iya, ayu termasuk itu Pak. Itu nanti gini, nanti itu pembahasannya sudah agak ini ya, nanti nggak usah dibahas dulu. Ya, itu kaitannya dengan munada ya, munada. Ya Ustaz, sekarang. Ayuha, ayuha itu termasuk ini ya. Itu nanti ada pembahasannya, ya ada pembahasannya. Tapi tidak usah kita bahas dulu sekarang. Nanti tambah pusing nanti. Ada lagi monggo silakan. Cukup mungkin ya. Afwan Ustaz, mengingatkan untuk imtihan 3 yang kemarin belum dibahas Ustaz. Belum ini ya, belum dibahas ya. Karena masih menunggu yang susulan-susulan. Ada yang belum ujian? Sudah ya, Pak Yaya sudah ya. F mana F? Sudah F. Maaf, Ustaz, belum, Ustaz. Loh. Ya, Ustaz. Kemarin baru itu dari luar kota pas waktu diumumkan susulan. Segera disempatkan ya. Jangan lama-lama. Biar segera bisa dibahas. Ya. Nah, segera dihubungi Ustaz Rifki ya. Ya, siap, Ustaz. Termasuk Rizky tadi, Rizky Tegar tadi, segera ujian susulan. Nah, saya beri waktu 1 minggu lagi. Kalau sudah
Kalau tidak segera ujian susulan, tidak mendapat nilai nanti. Ya, jangan berlama-lama, ya. Baik, baik, insyaallah. Sampun, ya, baik. Demikian untuk malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, nyuwun ngapunten. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.